Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Khairil Anam, yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Nur Haris Effendi, Bapak Ketua DKM Bapak Haji Ahmad Basuki, Ketua RW 05 Bapak Khairuddin, dan Ketua LMK Ibu Neneng Kamilah, serta akhina fillah Habiban al-Mahbub Habib Ahmad Zaidan bin Saleh Al-Aqtas. Semoga kita semua yang hadir khususnya pada pagi hari ini senantiasa dilimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya sudah nyampaikan ke Habib Zaidan bahwa saya itu kalau ngaji biasanya bawa kitab. Saya kalau ngaji itu biasanya bawa kitab. Kenapa? Satu, biar lebih tertata, biar lebih enak. Kita punya referensi, kita punya pegangan yang jelas, tidak asal kita menyampaikan. Biasanya gitu. Makanya kalau tadi disampaikan nanti kita ngobrol masalah zakat, insya Allah nanti kita ngobrol sedikit. Cuman untuk lebih efektifnya, kalau ngomong tentang zakat, siapa-siapa yang terlibat itu yang paling penting. Sebab mekanisme, tata cara dan segala macamnya harus diketahui oleh para petugasnya, para panitianya. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, saya membawa kitab Mukasyafatul Qulub. Kitab ini dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kaidah kita, dalam akidah kita, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, maka Imam Al-Ghazali dan Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi itu imam kita dalam bidang tasawuf, dalam bidang tasawuf, atau sekarang lebih populer dengan istilah tazkiyatun nafas. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa kita itu menjalankan kehidupan di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ini jelas, ayat Al-Qur'annya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jelas bahwa tujuan utama Allah menciptakan kita, jin dan manusia, itu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan lantas ibadah ini dirinci. Ibadah ini nanti dirinci oleh para ulama. Nanti ibadah ini dirinci sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lantas nanti ibadah itu dirinci-rinci. Ada ranah ibadah yang bersumber dari
Ma huwal Islam, apa Islam itu? Berdasarkan riwayat hadis Sayyidina Umar tentang iman, Islam, ihsan itu. Dari ma huwal Islam dirinci, akhirnya turun ilmu yang biasa kita kenal dengan ilmu syariat. Ilmu syariat. Yang utama dalam ilmu ini, kajian utamanya membahas tentang hukum. Bagaimana tata pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Mulai dari bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat, dan seterusnya. Lantas ulama perinci lagi ilmu dari ma huwal iman, yang mendukung keimanan kita, maka lahirlah ilmu tauhid, ilmu akidah, sehingga kita akidah kita, keyakinan kita ke Allah gak salah. Makanya akidah Asy'ariyah itu mengenalkan kita nanti aqaid khamsin, ada akidah 50 yang harus diketahui oleh setiap orang muslim. Mulai dari sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jalis Allah, sifat wajib Rasulullah, sifat mustahil Rasulullah, dan sifat jalisnya Rasulullah. Akidah yang lantas dari ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Dirinci oleh para ulama, lahirlah ilmu yang dikenal dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Dan insya Allah pagi hari ini kita bahas di situ. Syariat tidak cukup disampaikan dalam waktu sebentar, hanya lewat ceramah agama gak cukup. Jika ibadah kita ingin benar kepada Allah, sholat kita ingin benar kepada Allah, maka duduklah di majelis ilmu, duduklah dengan para guru, belajar bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, syarat rukunnya dipelajari, bahkan dipraktikkan. Begitu juga ketika mengkaji nanti tentang bab puasa, hikmah-hikmahnya bisa disampaikan lewat ceramah-ceramah seperti ini, tetapi untuk lebih detailnya harus disediakan waktu khusus, kelas khusus untuk mempelajari ilmu syariat. Begitu juga ketika nanti membahas tentang bab zakat. Zakat itu sekarang itu yang populer itu pecah jadi 9 macam. Nanti properti segala macam yang dulu di zaman para ulama belum ada. Bagaimana zakat properti? Binatang ternak saja pecah banyak. Kalau berdasarkan nas hadis, ternak yang wajib dizakati itu cuma onta, sapi, sama kambing. Bagaimana orang yang ternak lele misalkan? Ya, bagaimana orang yang kemarin ramai ternak cupang, Pak? Kayak gitu ya. Itu padahal kadang-kadang omsetnya itu lebih besar daripada yang ternak kambing. Kalau nggak ada zakatnya gimana? Sehingga ini berkembang. Ngomong masalah zakat itu berkembang sangat luas. Makanya harus benar-benar kita itu nanti duduk dan dikaji satu-satu. Illatul hukminya ketemu. Illatul hukminya ketemu. Diamati satu-satu kasus. Itu. Begitu juga ketika kita ingin mempelajari ilmu akidah, agar keyakinan kita, akidah kita, iman kita kepada Allah benar, maka tidak cukup hanya dengan
tausiah ceramah agama ini. Harus ngaji. Bagaimana tidak? Ini adalah dasar. Akidah itu dasar. Makanya kalau kita bahas masalah iman itu kan diterangkan oleh para ulama. Iman itu harus ada 3 syaratnya ini. At-tasdiqu fi qalbi. Ada pembenaran di dalam hati. Sudah ada enggak itu dalam hati kita? Membenarkan tentang keesaan Allah, membenarkan tentang risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu at-tasdiqu fi qalbi. Terus baru wa taqriru bil lisan, diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan ucapan, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum cukup sampai situ, dilanjutkan dengan wal a'malu bil arkan, dibuktikan dengan tindakan nyata melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Lebih lagi rinci lagi, yang termasuk perintah Allah itu mana saja, yang kategori wajib mana, yang kategori sunnah mana, yang kategori mubah, makruh, bahkan haram mana, detail gitu ya. Sehingga harus ada kelas khusus, harus ada ruang khusus. Jadi semoga nanti ya di Masjid Khairul Anam ini bisa semua itu diadakan, semuanya demi umat gitu, demi jamaah, agar sama-sama meningkat kualitasnya. Lantas kajian ihsan ini, kajian akhlak. Di sini kalau dalam redaksi hadisnya itu ketika mahwal ihsan, Rasulullah ditanya mahwal ihsan, kayak itu. Ihsan itu apa? Kata kanjeng Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, seolah-olah engkau melihat Allah, padahal itu tidak mungkin. Haram kita membayangkan, sebab apapun yang terlintas dalam benak kita, Allah itu bukan Allah. Allah gak boleh dibayangkan ya, Allah gak boleh dibayangkan, sebab Allah memiliki sifat apa? Mukhalafatul lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluknya. Khayalan kita sesuatu yang baru, yang pasti terpengaruh oleh macam-macam yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita ketahui. Jadi sulit untuk ibadah seperti itu, kecuali orang-orang yang sudah kasyaf, sudah wusul ila Allah, sudah ma'rifah. Akhirnya bagaimana untuk kita? Makanya solusi dari Rasulullah, kelanjutan dalam hadis itu, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa ke derajat itu, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa mengawasi kamu. Nah, inilah kita. Bagaimana kita membawa keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Ini yang penting. Kalau ada kesadaran di dalam hati seseorang bahwa dirinya senantiasa dipantau oleh Allah 24 jam, kira-kira seorang karyawan di perusahaan kerja diawasi oleh atasannya, kira-kira serius apa enggak kerjaannya? Malas-malasan apa enggak? Pasti dia akan giat rajin, sebab atasannya mengawasi dia terus. Bagaimana kita menghadirkan itu di hati kita, bahwa Allah memantau kita penuh 24 jam.
Kalau itu sudah ada di hati kita, maka kita termasuk orang-orang yang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau muraqabah, koknya dulu itu orang-orang yang mendekat kepada Allah, itu muraqabah. Kalau roknya duluan, muraqabah, itu orang-orang yang sudah punya keyakinan bahwa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan ini yang penting. Sehingga merasa diawasi oleh Allah, maka keimanan yang ada di hatinya makin hari bukannya makin turun, tapi akan terus naik dan naik. Sebab tidak ada celah untuk tidak meningkat, karena merasa dipantau terus. Pasti semua perbuatannya akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan inilah orang beriman seharusnya. Makanya dalam iman itu dibutuhkan penguat, namanya al-khauf, takut. Kalau hari Jumat, khotib selalu mengingatkan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Banyak diterangkan bahwa takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kalau takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Apa itu cukup? Belum cukup. Kalau pelaksanaan perintah Allah belum bersumber dari keimanan yang hakiki kepada Allah, dan ini harus dilatih. Bukannya dibiarkan, tapi harus dilatih. Kita ini lebih banyak porsinya untuk urusan duniawi daripada urusan akhirat. Buktinya coba lah, itu kalau anak kita saja, ya, itu sebelum TK sudah ada sekolah, yang apa namanya itu, yang PAUD, dia PAUD. Setelah itu TK, PAUD berapa tahun? Setahun. Terus TK berapa tahun? Lanjut SD berapa tahun? SMP, SMA berapa tahun? Itu kita menyiapkan pendidikan untuk bekal dia menghadapi kehidupan dunianya. Akhiratnya diantar anaknya ke TPI sampai umur berapa. Dan ini PR kita bersama, PR kita bersama. Maka jangan salahkan kalau umat Islam sekarang tercerai-berai karena itu, karena kurang kuatnya masing-masing kita, keimanan kita kurang. Untuk diri sendiri kita belum mengatasi, bagaimana mungkin untuk bareng-bareng orang lain. Makanya khauf ini ditingkatkan. Imam Ghazali menerangkan dalam kitabnya Bayanil Khauf. Ada beberapa makalah yang beliau sampaikan di sini. Qala ba'dul hukama salamatul jasadi fi qillatit ta'am wa salamatul ruhi fi qillatil atham wa salamatul din fi sholati ala khairil anam. Di situ ada makalah yang disampaikan oleh ulama-ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah ini bukan ahli hikmah seperti yang kita bayangkan di bahasa kita, Pak. Kalau ulama ahli hikmah kok cenderungnya kok mengarah ke arah klinik, kalau kita kan ya. Ahli hikmah kok kayaknya klinik itu. Bukan. Ahli hikmah dalam koridor ilmu syariat kita itu adalah para ulama yang alim, yang bijaksana. Itu al-hukama. Kata para ulama al-hukama tadi itu salamatul jasadi fi qillatit ta'am.
Kalau seseorang ingin selamat jasmaninya, itu harus mengendalikan makan. Jadi makan harus diatur, Pak. Berapa banyak kita ke Allah gak terlalu takut, tapi ke emping takut, Pak. Coba kasih emping gak mau. Kenapa? Katanya asam urat. Wah, itu jadi. Oh, ke Allahnya biasa saja. Ya. Tapi dikasih emping takut. Itu lebih takut emping daripada Allah. Kadang kita itu. Ya. Diajak makan sate udah gak mau. Takut apa? Darah tinggi, kolesterol macam-macam. Ya. Tapi ada thoriqohnya para ulama itu yang kasratul ta'am. Ada thoriqohnya para kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia Allah itu yang thoriqohnya itu memperbanyak makan, Pak. Jadi tenang, yang suka makan banyak tenang. Ya. Imam Nawawi menerangkan dalam kitab Nasrul Ibad itu. Ya, dalam Nasrul Ibad itu di makalah yang ke-12 bab Al-Khumasi. Ya, di bab Al-Khumasi makalah ke-12 beliau di situ menerangkan sedikit bahwa ada sejumlah ulama kekasih-kekasih Allah aulia yang thoriqohnya itu makan aja. Setelah makan zikir lagi, Pak, enggak tidur, Pak. Makan terus zikir. Sebab beliau menerangkan apa? Asal zikri itu kanari. Zikir itu yang benar itu, Pak, efeknya seperti api, membakar. Jangankan cuma lemak di tubuh, Pak, dosa saja rontok. Ya, dosa saja rontok. Makanya ibu-ibu kalau mau diet yang banyak zikir kayaknya. Ya. Itu Imam Nawawi nyampe. Jadi zikir itu efeknya itu panas, sehingga apa, pencernaan itu cepat. Makanya kekasih-kekasih Allah ini setelah zikir lapar, makan, zikir lagi, makan, zikir. Tetap tadi. Ini thoriqohnya. Ya. Yang diinginnya itu kata Imam Nawawi, satu-satunya zikir yang diingin itu apa? As-sholatu ala nabi, membaca sholawat ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bawaannya dingin. Makanya dulu kiai saya di pesantren itu pernah ada bapak-bapak malam-malam sekitar jam 1-an itu datang nemuin beliau, anaknya itu panas. Panas sampai kayak step apa anak kecil kayak gitu ya kan. Pernah buru-buru larinya nggak ini malah ke pondok minta berkah ya. Kata Yai kayak ini, ya udah baca sholawat minta dingin. Dia kok dihalalnya gitu. Jadi dapat keberkahan dari sholawat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Ya, itu di Nasrul Ibad bab Khumasi makalah ke-12. Itu ada keterangan tentang itu, tentang kalau banyak makan gak apa-apa ya, tapi zikir pasangannya, Pak. Makan zikir, bukan makan tidur, lalu makan tidur makanya. Nah. Terus wasalamatur ruhi fi qillatil atham. Ruh kita, Pak, bisa selamat itu kalau dosanya sedikit. Nah, ini saya kasih contoh kayak gini, Pak. Ya. Kalau zaman dulu, Pak, Rasulullah itu berat, Pak, menerangkan tentang hal-hal kayak gini. Sebab apa? Teknologi belum membantu. Teknologi belum sepesat ini. Tapi para sahabat dulu modelnya iman ke kanjeng Nabi, lantas sam'an wa ta'atan. Apa kata Nabi? Sam'an didengarkan, wa ta'atan taat. Selesai. Gak ada masalah dulu para sahabat. Contoh, ketika Nabi dawuh, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Bagaimana Pak para sahabat dulu untuk mencerna hadis ini, memahami hadis ini? Kunci surga adalah la ilaha illallah. Padahal kunci yang mereka pahami itu kunci, ya ini kunci itu. Ya kunci pintu, kunci apa ya, ada bentuknya kayak gitu.
Kok tiba-tiba kuncinya berupa kalimat, Pak? Zaman sekarang sudah ada nggak password pakai suara? Sekarang gampang. Ustaz-ustaz sekarang gampang nerangin kayak gitu itu. Didukung media. Perkembangan teknologi itu sudah maju sehingga gampang nerangin. Bayangkan dulu Rasulullah memberi penjelasan itu kepada para sahabat. Padahal yang baru dipahami kalau kunci itu, ya itu bentuknya. Ya. Makanya, ruh kita ini Pak, ini kayak memori card di HP sampai. Semua gerak-gerik kita direkam oleh roh kita. Ya, gerak-gerik roh, gerak-gerik kita itu semuanya direkam oleh roh kita. Kelak yaumul hisab, roh kita ditempatkan di satu tempat, maka akan berputar semuanya Pak rekamannya. Makanya apa? Jangan ragu. Semua perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala, tuh udah hafal semua ya. Jadi ini dicatat, itu kerekam di roh kita. Padahal roh ini nanti yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk menghadap Allah. Terus wassalamu fi sholati ala khairil anam. Selamatnya agama seseorang itu dengan memperbanyak sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa itu kegiatan-kegiatan maulid ini perlu. Sebab apa? Belum tentu orang itu kalau di rumahnya mau baca sholawat banyak. Ya, belum tentu. Tapi kalau ngumpul-ngumpul zikir bareng, baca rawi bareng, maulid bareng, sampai pasti banyak itu membaca sholawat ada Kanjeng Nabi. Kalau di rumah sampai berapa? 100, 200 sholawat. Yang pendek saja sallallahu alaihi Muhammad misalnya 200, 300 ya. Tapi kalau kita hadir di maulid ya baca rawi itu pasti. Makanya kegiatan-kegiatan itu harus apa? Harus selalu ada. Satu, untuk mengenalkan Kanjeng Nabi kepada generasi muda. Yang kedua, kita juga bersholawat kepada Kanjeng Nabi. Makanya acara-acara kayak gini tuh harus didukung penuh. Ya, jadi rame-rame, sokong yang baru. Buat panitianya bingung ngabisin dana, itu kalau bisa. Jangan bingung nyari dana, harus kebalik. Panitianya kok bingung nyari dana. Kalau acara maulid, acara apa gitu, bikin panitianya bingung ngabisin dana. Ini penting. Sebab apa? Nah tadi itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, dicatat dan dibalas Pak oleh Allah. Itu, ya. Itu kayaknya. Ngomong-ngomong ini sampai jam berapa ya? Ini baru satu hikmah ini Pak. Padahal ini ada 2 lembar untuk bab khauf saja. Ya. Sekalian 10 menit lagi Pak ya, sampai jam 6 kurang 15 ya, 10 menit lagi. Ntar kalau udah 10 menit sampai habis waktunya gitu ya, biar saya. Makanya iman kita itu harus didukung dengan apa? Dengan al-khauf, dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kita kepada makhluk, Pak. Kalau takut kepada Allah, maka kita harus semakin mendekat kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, harus semakin mendekat dan terus mendekat. Itu takut kita kepada Allah. Kalau sampai takut kepada makhluk, maka gak harus begitu. Contoh ada macan lepas, sampai takut.
Dekat apa lari jalan? Lah kabur. Nah ini bedanya ya. Ya. 2 tahun belakangan ini rame kita ada apa? Corona. Takut kita gimana? Ya kita menjalankan protokol kesehatan dan seterusnya. Loh, ini takut kita ke makhluk, malah menjauh kita Pak. Kan nggak mau saya deket-deket. Ya, ada macan lepas gitu, wah macan, saya takut tak bawa ke rumah, nggak mungkin. Pasti sampai menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mendekatlah dan terus mendekat. Agar sampai kita itu masuk kepada derajat orang-orang yang mendekat kepada Allah. Derajatnya para al-muqarrabun. Itu jadi takut itu ada aturannya. Takut ke Allah itu harus mendekat. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang yang aku beriman, kata Allah. Orang-orang yang sudah menyatakan diri bahwa dia beriman. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Ya takut yang tadi itu. Dengan cara kita mendekat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Terus wal tadkur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikan ya. Kita itu harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan bekal kita di akhirat kelak. Nih tadi katanya ya apa? Pengurus tadi mau ngadain rapat di Solo Jawa ya. Kira-kira masih berapa hari lagi? Berapa minggu lagi? Tapi tempatnya udah disiapin belum? Tempatnya udah disiapin, tujuannya sudah disiapin, ya ongkosnya sudah disiapin, Pak. Baru mau ngaji semua itu. Bayangkan kita mau ke akhirat kok. Berapa ongkos yang telah kita siapkan? Bekalnya udah disiapin belum? Sudah booking tempat enggak di sono? Di sono cuma ada 2 tempatnya. Ada neraka, ada surga. Pilih salah satu. Sudah pesan tempat belum? Untuk pulang kita, karena kita pasti akan pulang. Buktikan takwa kita kepada Allah. Makanya laksanakan perintah Allah sebaik-baiknya. Semua ibadah jalankan. Yang diberi keluasan ilmu oleh Allah, mendekatlah kepada Allah dengan ilmunya. Yang diberi keluasan rezeki oleh Allah, mendekatlah kepada Allah dengan rezeki. Sebab kadang-kadang gini Pak, ini ngomong masalah apa itu mendekatkan diri dengan rezeki ini ya. Itu kadang-kadang diberi pas-pasan oleh Allah. Itu kadang-kadang lebih berkah daripada diberi kaya Pak. Ya. Ini saya kasih contoh kayak gini. Kadang-kadang orang yang pas-pasan itu lebih ikhlas sedekah daripada orang kaya. Coba kayak gini, kalau sampean cuma punya uang 100.000, lantas ketemu sama teman lama, ya kan, teman baik dulu, akhirnya sampai traktir. Ya kan, lama nggak ketemu, padahal saya punya 100.000 kan. Akhirnya sampai traktir makan, ngopi, ngobrol gitu, habis 50.000. Berarti kan uang sampai berkurang setengahnya, ya, berkurang setengahnya. Itu sampai biasa saja. Coba kalau kita kaya punya uang 10 juta misalkan, ketemu teman lama, mau sampai bagi 5 juta. Padahal sama-sama setengah loh. Waduh, lama gak ketemu.
ini aku punya uang 10 juta, ya yang 5 juta ambil ya. Oh enggak. Loh, makanya kadang-kadang oleh Allah diberi pas-pasan itu kadang berkah. Makanya sampai bersyukur. Kita wajib bersyukur ketika oleh Allah kita diberi biasa-biasa. Tapi bagi orang-orang yang kaya maka harus mendekat kepada Allah lewat hartanya. Makanya ini keren ini nanti Yayasan Hari Alam ini kan ada bagian zakatnya juga. Makanya apa? Syariat Allah itu ada yang butuh dana apa? Di antaranya apa? Haji. Berapa biayanya? Umroh. Terus zakat mal itu yang jarang. Zakat mal jarang. Karena tidak semua orang bisa mengeluarkan zakat mal. Syaratnya harus kaya, hartanya lebih dari 1 nisab. Gitu. Makanya bagi yang biasa-biasa saja, maka bersyukurlah dan terus berikhtiar kepada Allah, berdoa. Bagi yang kaya maka mendekatlah kepada Allah dengan hartanya, tunaikan kewajibannya zakat mal, perbanyak sedekah. Sebab apa? Yang kita sedekahkan itulah hakikatnya harta kita, yang kita tinggal itu warisan yang berpotensi na'udzubillah membuat pecah keluarga. Ya, kalau misalkan yang ditinggalkan kurang kuat imannya, kurang bagus pengetahuan agamanya, orang tuanya tidak ada, tinggalannya banyak, bisa rebutan. Ya, gitu. Makanya ini kita pikirkan, bagaimana? Kayak tadi tuh Pak, ke Cisarua sudah siap-siap, sudah siap-siap, tempatnya udah dipesan, ya ongkosnya, kendaraan segala macamnya sudah, ya. Nah ini untuk perjalanan akhirat ini, monggo dicek masing-masing, ya dicek masing-masing, bekalnya sudah kumpul berapa, jauh loh Pak, di sana nggak ada aqua, kalau harus dengan jalan gimana? Ya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu harus memperhatikan masa depan kita di akhirat. Makanya di situ terus diterangkan yakni amilat liyaumil qiyamah wa ma'nahu tasaddaqu wa'malu bi ta'ati litajidu thawabaha yaumal qiyamah. Maka ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu dipahami di situ amilat liyaumil qiyamah, melakukan amal-amal untuk bekal kita kelak di hari kiamat. Artinya apa? Tasaddaqu, bersedekahlah, perbanyak sedekah. Kata Imam Ghazali, wa'malu bitta'ati, dan lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, litajidu thawabaha yaumal qiyamah, agar kita mendapatkan ganjarannya, balasannya dari Allah kelak pada hari kiamat. Wah, lebih 1 menit lah. Ya, pantesan saya kok udah dilirik dan itu. Nah, jadi itulah yang terakhir yang dapat saya sampaikan, ini juga pengingat untuk diri saya pribadi, ya khususnya pada jamaah semua, bahwa kehidupan di akhirat kita itu jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia kita. Kalau untuk hidup di dunia aja yang 60, 70 sampai berapa maksimal usia kita, itu kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, maka jangan lupa akhirat kita yang abadi sudah seberapa banyak bekal yang telah kita siapkan. Ini penting, sebab apa? Ja'al mautu fujatan, mati itu mendadak, Pak. Mati itu mendadak tanpa permisi. Ya, maka mari kita bareng-bareng, kita sering hadir di majelis-majelis ilmu,
kita tingkatkan jamaah kita, ya, sholat berjamaahnya ditingkatkan, acara-acara kita adakan yang apa? Yang semuanya itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita tingkatkan itu ya. Semoga amalan-amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mungkin cukup ini Pak yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Saya yakin ini mungkin saya yang paling lama ini Pak. Ya, di antara kopi yang lainnya ya. Saya yang paling lama ini. Waalaikumsalam. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.